Salawat serta salam juga mari kita limpahkan curahkan juga kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji kembali meneruskan kembali kajian kitab Akhlaq Hamalatul Quran, yaitu salah satu kitab yang digarap oleh Al-Imam Al-Jurri. Pada kesempatan yang lalu mungkin sudah membahas beberapa tema. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pada halaman 21. Silakan pada halaman 61. Silakan dibuka kitabnya halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata mu'allif, mata akhfadu lisani. Mata kapan akhfadu lisani? Senantiasa menjaga lisan kita, lisanku. Artinya apa? Bahwasanya orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, sepatutnya apa yang dia keluarkan yaitu adalah isi Al-Quran. Maka kita senantiasa harus belajar apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu dari Al-Quran. Kemudian apa? Mata akdu tarfi. Kapan kita bisa menutup pandanganku? Karena sehebat apapun mata kita, kalau kita tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, pasti akan menjerumus kepada hal-hal yang buruk. Apalagi kita posisinya di pinggir jalan, yang mana pinggir jalan itu lalu lalang lewat orang. Maka ketika kita kalau tidak menjaga pandangan kita, maka potensi untuk memandang sesuatu hal yang buruk itu sangat terbuka. Terlebih kita pada bulan puasa, bulan Ramadan, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita pandang harus terjaga. Kemudian apa? Mata akhfadu farji, bagaimana menjaga kemaluan. Kemudian apa? Mata astahi minallahi azza wa jalla. Kemudian kapan kita bisa Astahi itu apa? Malu minallahi azza wa jalla. Malu terhadap apa? Malu terhadap dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Dosa itu apa? Sebuah perilaku, sebuah amal seseorang yang mana itu akan mendapatkan siksa. Maka kita harus malu ketika kita melakukan keburukan, ketika melakukan dosa. Malu terhadap apa? Terhadap dosa-dosa kita. Maka ketika kita melakukan dosa, maka kita harus bertaubat, minimal dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian apa? Mata ashtagilu bi'aibi. Kapan kita bisa menyibukkan diri kita dengan aib-aib kita? Kita itu senantiasa memiliki aib, kan? Memiliki sesuatu yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa diceritakan oleh orang lain. Maka kita jangan sibuk terhadap aib-aib orang lain, keburukan orang lain. Tetapi apa? Kita sibukilah diri kita dengan aib-aib kita. Dengan apa? Bisa dengan doa Allahumma astur auratana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ustur, yaitu tutupilah auratan kesalahan-kesalahanku fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Maka kenapa menggibah seseorang itu di antara perumpamaannya adalah seperti memakan daging bangkai, yaitu artinya apa?
Artinya itu kan ghibah itu diantaranya adalah membicara aib-aib orang lain. Maka maksimalkan misalkan pada bulan ini jangan senantiasa menyibukkan diri dengan aib-aib orang lain, tapi sibuklah diri dengan aib-aib kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita senantiasa berintrospeksi diri. Kemudian mata aslahu ma fasada min amri, bagaimana aku bisa memperbaiki diri ma fasada min amri, dari apa yang rusak dalam perkara-perkara hidupku. Kemudian apa? Mata uhasibu nafsi, kapan kita bisa apa? Berintrospeksi diri. Ya, maka kata Umar bin Khattab apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisabilah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Ya. Maka kalau kita ingin melihat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya, yang kita ketahui, maka berintrospeksi dirilah. Karena apa? Dengan berintrospeksi itu kita apa? Kita mengevaluasi apa yang kita lakukan. Nah, makanya kalau dalam kehidupan itu harus ada dua. Yang pertama rencana, ya. Yang kedua adalah evaluasi. Rencana itu mengenai target, evaluasi mengenai apa? Mengenai apa yang kita targetkan sudah berjalan atau belum. Nah, maka target manusia yaitu apa? Apa? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Nanti dievaluasi di mana? Dievaluasinya di akhirat. Ya. Dihisab. Pasti semuanya akan dihisab. Kemudian apa? Mata atazawwadu liyaumi ma'adi. Kapan kita akan bersiap menghadapi hari ma'adi? Hari apa? Ma'adi itu hari kiamat, ya, hari pengadilan. Ya, maka sejatinya kita itu di sini di dunia apa? Senantiasa lagi sedang mempersiapkan bekal kita untuk di akhirat. Maka apa yang kita tanam itu, apa yang kita lakukan di dunia itu, kita akan memanen hasilnya ketika di akhirat. Ketika kita menanam kebaikan di dunia, maka yang akan kita panen nanti di akhirat adalah sama kebaikan juga. Ya, mana ada orang menanam padi manennya singkong, ada nggak? Nggak ada. Orang menanam kebaikan pasti akan memanen hasilnya kebaikan. Orang menanam padi akan memanen hasilnya padi. Orang menanam singkong hasilnya pasti akan singkong. Tidak bisa orang menanam singkong hasilnya terong. Ya. Varietas mana itu nanti ditanyain sama Ustaz. Ya. Nanam buah semangka numbuhnya kates, numbuhnya apa? Pepaya. Ya seperti itu. Apa yang kita tanam di dunia nanti akan memanen hasilnya di akhirat. Ya, menanam kebaikan ya akan memanen hasilnya di akhirat kebaikan. Orang menanam keburukan di dunia akan memanen hasilnya keburukan nanti di akhirat. Kemudian mata akunu adillahi radiyan. Kemudian kapan kita bisa menjadi orang yang merasa cukup? Ya, maka ini yang senantiasa harus kita tekankan, yaitu apa? Merasa cukup. Ya, tidak merasa kurang, tidak merasa berlebihan. Apa? Yang penting cukup. Cukup itu apa? Segala apa yang kita inginkan, yaitu kita ada gitu. Bukan apa yang segala kita inginkan kita nggak ada, itu nggak merasa cukup, itu kurang. Ya, jadi mata akunu adillahi radin. Kemudian apa? Mata akunu billahi wasiqan. Kapan aku bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kehidupan dia sehari-hari harus meyakinkan apa yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan harus yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka niatkanlah segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu kurang, entah itu masih jauh dari kata sempurna, lakukan saja. Karena apa? Karena yang menerima atau tidaknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau puasa kita masih kurang-kurangan, masih ngomong-ngomong kasar, maka perbaikilah, ya. Kemudian jangan apa? Jangan putus asa. Wah, saya ini puasanya puasa masih ngomong kasar, puasa masih berburuk sangka. Kenapa? Ya. Asalkan nanti memperbaiki diri. Kemudian apa? Kemudian kita yakin gitu, yang menerima atau tidaknya amal ibadah kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Mata akunu bisihril Qur'ani muta'adzim. Kemudian kapan kita bisa membaca Al-Qur'an dengan penuh hikmah, ya. Maka maksimalkan ketika kalian di pesantren kan, 2 minggu 2 pekan di pesantren pada Ramadan, beda rasanya 2 pekan Ramadan di rumah. Maka jangan sampai Ramadan kita itu menjadi su'ul khotimah. Ya kan, husnul khotimah. Kita mengawali Ramadan kita di sini husnul khotimah. Dengan apa? Dengan agenda syukur dobit, dengan menjadi imam tarawih, ada yang menjadi Bilal bin Rabah, ada yang menjadi apa lagi? Tilawah, ada yang menambah hafalannya 2 juz, 1 juz. Kemudian ketika pas di rumah su'ul khotimah. Yang tadinya semangat di awal-awal gugur duluan, gugur di akhir. Maka itu hati-hati, ya. Karena apa? Karena amal itu dilihat dari akhirnya. Karena ada orang yang tadinya pelaku maksiat, pelaku zina, kemudian mengasih minum air mengasih minum kepada anjing yang kehausan, masuk surga kan? Itu apa? Itu artinya amalnya dihidup di akhirnya, gitu. Maka kita nih harus mempersiapkan. Jangan sampai husnul khotimah di awal, tetapi su'ul khotimah di akhir. Sama dalam kehidupan juga seperti itu. Jangan sampai kita mengawali hidup kita, mengawali segala aktivitas kita dengan husnul khotimah, kemudian ketika kita meninggal, kita usahakan jangan sampai su'ul khotimah. Maka doanya apa? Allahumma hamdi bi husnil khotimah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Kemudian mata akunu bi dzikrihi an dzikrihi ghairihi mustaqilan. Kapan ya kita bisa zikir, mengingat kepada Allah melebihi ingatan kita kepada orang lain? Zikir itu apa? Zakara yuzakiru, mengingat-ingat kan? Ya, maka zikir itu mengingat siapa? Ya, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan mengingat pacar. Siapa di sini? Ya. Giliran pacar diingat-ingat tapi Allah dilupakan. Ya. Kemudian mata uhibba ma ahabba. Kapan kita bisa mencintai apa yang Allah cintai? Ya. Apa? Mencintai kebaikan, mencintai melakukan amal kebajikan, maka kita harus mencintai hal itu. Kemudian mata begitu ma abogodo. Kapan kita bisa membenci apa yang Allah benci? Ya, gampangannya kapan kita bisa melakukan apa yang Allah perintah dan kapan kita bisa meninggalkan apa yang Allah larang.
Kemudian mata ansahullah, kapan kita bisa meminta nasihat kepada Allah? Mata akhlisulahu amali, kapan kita bisa mengikhlaskan amalan-amalan kita? Terkadang ya, apa yang kita lakukan itu masih jauh dari kata apa? Dari kata ikhlas. Nah, itu ikhlas itu adalah ilmu yang paling tinggi. Karena apa? Itu kaitannya dengan Allah. Terkadang memang ikhlas itu nggak kelihatan. Benar nggak? Ikhlas itu nggak kelihatan. Kan nggak ada di sini yang namanya ikhlas. Ada yang namanya ihsan. Ikhlas itu terkadang nggak kelihatan, sehingga itu hanya Allah yang tahu. Ketika kita melakukan kebaikan, ya, hanya Allah yang tahu kita ikhlas atau enggaknya. Maka kita harus senantiasa ya menjadikan amal-amal kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian apa? Mata uqassiru amali. Ya. Kapan kita bisa mempersembahkan amalan-amalan kita, amalan-amalan yang baik itu? Mata atahabbu liyaumi mauti. Kapan kita bisa mempersiapkan hari kematian kita? Kematian kita kan tidak ada yang tahu, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita miliki, ya. Kita miliki itu apa? Was-was terhadap hari kematian. Ya, karena kematian itu hanya Allah yang tahu, kan? Wajalihi wa amalihi wasaqiyun au sa'idun. Ya. Kemudian apa? Sehingga apa yang kita lakukan itu senantiasa mempersiapkan hari kematian. Ya, kematian mah tidak memandang bulu, mau tua, mau muda, mau aki-aki, mau nenek-nenek. Kalau takdirnya sudah meninggal, ya pasti akan meninggal. Kemudian apa? Mata u'ammiru qabri. Kapan kita bisa ya memenuhi kuburan kita? Maksudnya apa? Memenuhi kuburan kita dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Maka orang yang memasuk kubur itu kan orang yang meninggal nih, wafat. Yang diambil apanya? Yang diambil ruhnya, kan? Jasadnya mah meninggal, ruhnya masih hidup. Nah, ketika itu udah masuk kemana? Awal mula mayit itu masuk ke alam kubur. Maka dalam alam kubur itu yang didapatkan hanya dua. Yang pertama nikmat kubur, yang kedua adalah siksa kubur. Siksa kubur itu kalau nggak salah ada band namanya siksa kubur. Ya, jadi orang yang didapatkan ketika sudah meninggal ya akan masuk ke kubur, maka yang didapatkan hanya dua, nikmat kubur antara siksa kubur. Maka kita harus apa? Harus senantiasa yaitu melakukan amalan kebaikan yang bisa akan menyelamatkan nanti ketika di alam kubur. Salah satu di antara amalan-amalan yang bisa menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur itu adalah apa? Orang yang kencing tidak apa? Berdiri ya. Berdiri apa? Orang yang kencing nggak cebok. Apa? Hadisnya kan ada hadisnya. Lupa sama. Nah, itu diantaranya. Maka kita hindari itu. Kalaupun kita tidak ingin mendapatkan siksa kubur, maka kita harus hindari sesuatu yang mendorong kita kepada siksa kubur. Kemudian apa? Mata fakiru fil mauqi wasyiddati. Kapan kita bisa mempersiapkan diri kita pada hari kiamat. Kemudian mata fakiru fi khalwati ma'a rabbi. Kapan ya kita memikirkan fi khalwati dalam kesendirian bersama ma'a rabbi, bersama Allah Subhanahu wa taala. Mata fakiru fil munqalabi. Maka
Kapan kita bisa memikirkan hasilnya? Ya. Maka semuanya kita ketika nanti ya akhir hidup kita itu antara surga dan neraka. Tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih apa? Pilih yang mana? Mau surga, mau neraka. Kalaupun memang orang Islam itu akan masuk surga semua, tapi ketika kita melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, ya pasti nanti akan dihisab, dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Jangan sampai nih kita yang ada di sini tidak lengkap nanti di surga. Kan kalau nggak di surga berarti di mana? Ya, di neraka kan. Jangan sampai nih kita misalkan nih semua yang ada di masjid ini ya ketemu di surga tetapi ada yang kurang. Ini di mana? Pasti kan jawabannya kalau nggak di surga berarti di neraka. Maka kita bersama-sama doa kita agar kita semuanya bisa masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita ngumpul di dunia bareng, tetapi ketika nanti di akhirat ngilang. Ya. Kalau di sini kan pasti ngilang kajian, ngilang pas zikir. Ya. Itu masih bisa. Tetapi kalau ngilang nanti di akhirat, kita di surga, terus ada teman kita yang ngilang, jadinya susah. Ya, harus minta izin dulu sama malaikat. Ya. Maka kita senantiasa mendoakan ya, senantiasa bersama-sama apa? Berbuat kebaikan. Soleh sama muslim itu beda. Kalau soleh buat diri sendiri, kalau muslim buat siapa? Buat bareng-bareng ya. Maka ingatkan ya teman-temannya yang misalkan lagi dalam malas-malasan, motivasi agar bisa kembali lagi bersemangat dalam belajar. Kemudian apa? Mata uhadiru mahadzarani minhu rabbi min nari harruha syadidun. Ya, kapan kita bisa mewaspadai ya, yaitu min rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala, min nari harruha syadidun, dari panasnya api neraka. Jangan sampai kita merasakan panasnya api neraka. Api dunia aja bisa buat kita gosong, apalagi api neraka. Kemudian apa? Wa quraha ba'idun, yang mana neraka itu dasarnya jauh. Maksudnya apa? Dasar neraka itu jauh kan? Dan lebih panas. Ya, lebih apa? Lebih menyala abangku. Ya. Orang kan asfalu minan nar itu siapa? Orang munafik kan? Orang munafik itu ketika nanti di neraka paling menyala. Hati-hati, kita jangan sampai paling menyala di neraka. Ya, naudzubillah. Justru kita paling menyala itu ketika nanti di akhirat, ya. Cahayanya putih. Jangan sampai paling menyala di neraka. Ya, maka hati-hati itu kalian ketika menjadi seorang pejabat ya di pemerintahan, hati-hati. Kan sekarang banyak tuh korupsi. Ya, itu kan membuat dosa terhadap orang lain, apalagi masyarakat kecil udah kesusahan, habis itu para pejabatnya juga korupsi. Bayangkan korupsi yang sekarang ini dihitung-hitung bisa sampai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu berapa? 1000 triliun. Ya, 100 triliun aja 1000 miliar. Lah ini 1 kuadriliun. Berarti 1000 triliun, kuadriliun ya, bukan triliun. Itu uangnya segimana? Uangnya sekapal Budiono Siregar. Uangnya nggak tahu seperti apa. Ya, orang-orang nggak lihat ya, para pejabat-pejabat itu nggak lihat. Mereka itu coba melihat ke jalan, berapa banyak orang yang
nggak bisa makan, kelaparan, besoknya mau makan apa. Lihat tuh bagaimana orang-orang banyak yang di PHK kerja, nggak bisa dapat penghasilan lagi buat anak sama buat keluarganya. Ya, maka ketika nanti kalian diberikan suatu amanah, maka embanlah amanah itu dengan sangat baik, apalagi nanti di masyarakat, entah itu di RT, di RW, DPRD, terus apa lagi, bupati, wali kota, gubernur, ya, menteri, seperti itu. Itu karena apa? Itu takutnya dikhawatirkan orang-orang yang seperti itu nanti paling menyala di neraka. Ya, jangan seperti itu. Kemudian apa? Wa ghammuha tawilun, dan kesedihan mereka sangat panjang. La yamutu ahluha fayastarihu, maka orang-orang ahli neraka itu dia tidak akan mati dan tidak akan pernah istirahat. Wala tuqalu asratuhum, dan tidak dikatakan tentang pahala mereka. Wala turhamu abratuhum, dan tidak ada kasih sayang air mata mereka. Mau menangis apapun tetap aja, ya, ketika di neraka akan disiksa terus menerus. Tu'amuhum ar-rukumu, maka makanan para penghuni neraka ini yaitu apa? Bara api yang busuk. Bara api loh, tapi yang busuk. Gimana coba bayanginnya? Nggak bisa terbayangkan kan? Ya. Kemudian apa? Wasyarabuhum al-hamim, dan minumnya adalah air yang mendidih. Coba kalian sekali-kali air mendidih, habis itu celupin tangan kalian, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi nanti? Jadinya glowing. Bener, jadinya glowing tapi kayak panu luka bakar, ada motif-motifnya. Ya. Itu kita bayangkan aja di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya kan, kalau kita di dunia ngerebus airnya pakai apa? Pakai gas. Lah coba di neraka dari sumbernya langsung merebus airnya tuh. Nggak tahu itu air neraka sama air dunia itu beda atau sama? Pasti beda kan? Kita nggak tahu. Itu mah perkiraan kita saja kan ketika nanti kita lihat di dunia. Kemudian apa? Kullama nadijat juluduhum badalu ghayraha liyadukul adab. Kullama, setiap nadijat juluduhum, terkelupas apa kulit mereka, badalu, maka kulit mereka akan diganti dengan yang baru. Ghayraha, kemudian apa? Liyadukul adab, merasakan adab seperti itu. Maka para penghuni neraka itu, ya, senantiasa disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan apa? Yaitu dengan digantikannya, nih, disiksa kulitnya hancur, diganti lagi, disiksa kulitnya hancur, diganti lagi. Ngeri kan? Makanya kita harus terhindar dari siksaan api neraka. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka apa doanya itu? Allahumma inna na'udzubika apa? Allahumma inni as'aluka. Nah, seperti itulah. Ya, mau doa apapun yang intinya kita semuanya bisa terhindar dari panasnya api neraka. Kemudian apa? Nadimu haisala yanfa'u man nadamu. Orang-orang yang dari neraka itu dia menyesal, tapi tidak akan ada manfaatnya dia menyesal. Wa ghaddu 'alal aidi. Kemudian yang dilakukan hanyalah apa? Hanyalah menggigit jari mereka. Ya, karena apa? Saking menyesal. Kayak orang jajan cuma nggak ada duit bisa gigit jari. Tuh, kalau ada teman kalian kayak gitu, zolim kalian ngasih jajanin buat mereka. Ya. Tapi jangan, nih mau jajan nggak? Tapi beliin dulu ini ya. Apalagi apa nyuruhnya nggak logis gitu. Maka jangan seperti itu. Kemudian apa?
asafan ala tafsirihim fi taatillah, yaitu sedih karena tidak bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kemudian apa? Warukubihim lima'asillahi ta'ala, dia berdosa karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala minhum qailan, dan dari antara mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, celakalah aku qaddamtu li hayati. Ya, qaddamtu berarti celakalah aku, apa yang aku lakukan ketika di hidupku. Kemudian rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku la'alli a'malu sholihan fima taraktu, maka aku akan melakukan amal sholih fima taraktu, apa yang aku tinggalkan. Ya wailana ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailatana, celakalah kami, ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang datang kepada kita, ya, baik besar maupun kecil. Artinya apa? Karena nanti ketika kita di akhirat itu kita akan diberikan kitab. Kitab apa? Kitab catatan amal. Maka catatan amal itu nanti akan diberikan satu-satu kepada kita. Ya, ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada yang diberikan dari sebelah kiri, ada yang diberikan dari belakang. Kan? Fasaufa yuhasabu hisaban. Sebelumnya ayat apa? Wa man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira, barang siapa yang diberikan kitab dari tangan kanannya, ya, maksudnya bahkan malaikat tuh ada siapa di samping kita itu? Raqib dan Atid. Ya. Itu akan mencatatkan amal-amal kita, kan nanti membuat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian kitab itu akan dikasih ketika nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian apa? Ya wailata laitani lam attakhidhu fulan khalila. Celakalah aku, laitani, sekiranya aku waktu itu ketika dunia mengambil teman untuk menjadikan teman hidup. Ya. Saling mengingatkan karena kebaikan itu. Wa qalat firqatun minhum wa wujuhuhum taqallubu fi anwa'il adzab. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Celakalah aku, ya, aku tidak mentaati Allah dan aku tidak mentaati Rasul. Ya. Fahada annar, maka ini merupakan adalah siksa-siksa orang-orang yang menyesal pada hari di neraka itu. Ya masyarul muslimin, wahai orang-orang muslimin, ya hamalatul Quran, wahai orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, hadarahullahu al-mu'minina, maka berhati-hati wahai orang-orang mukmin, fi ghairi mawdu'in min kitabihi, dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang orang-orang yang di neraka. Ya, rahmatun minhu lil mu'minin, semoga rahmat rahmat yang didapatkan oleh orang-orang mukmin. Faqala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, dirimu dan juga wa ahlikum dan keluargamu, nara, pada api neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya yaitu adalah kita di sini senantiasa, ya, apa, mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk memperbanyak bekal kita ketika nanti di apa? Di yaumil ma'adi, yaumil kiamat. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal ketika nanti di akhirat, ya. Dan juga kita semoga di antara orang-orang yang Allah tutup, ya, takdir kita, Allah tutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bisuil khotimah. Kurang lebih seperti itu.
Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.